Halo teman-teman. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya akan menceritakan sedikit terkait apa sih yang telah saya pelajari tentang sumber belajar di pendidikan formal. Nah, yang pertama yang saya pelajari adalah landasan sumber belajar di pendidikan formal. Di sini, landasan sumber belajar di pendidikan formal merupakan konsep belajar berbasis aneka sumber dengan menggunakan pusat sumber belajar dapat diterapkan di sekolah tersebut. Nah, di mana konsep ini membantu siswa mengatasi masalah-masalah terkait sumber-sumber belajar. Nah, di mana dengan demikian pembentukan sumber belajar sangatlah berkaitan dengan pelayanan atau penyediaan pelayanan sekolah dalam menyediakan berbagai sumber belajar, membantu siswa dalam menggunakannya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran tersebut agar lebih optimal dan lebih efektif laginya. Nah, kemudian ada pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah, di mana di sini pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah digunakan sebagai salah satu komponen atau unsur pembelajaran di tingkat PAUD, di mana di sini pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah memegang peranan penting dalam rangka selenggaranya kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik tersebut. Nah, kemudian contoh pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah adalah taman bermain dan metode-metode pembelajaran atau sumber-sumber belajar yang digunakan pada saat pembelajaran di tingkat PAUD. Nah, berikutnya adalah pusat sumber belajar di pendidikan sekolah dasar. Nah, di sini pusat sumber belajar di sekolah dasar tidak dapat disamaratakan atau disamakan dengan sumber belajar di tingkat lebih tinggi darinya. Nah, di mana berdasarkan hal tersebut, penyediaan sumber belajar yang kognitif dan bisa dicitrakan menjadi salah satu bentuk pemuasan rasa ingin tahu terhadap anak atau terhadap peserta didik yang dapat digunakan pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Nah, kemudian ada pusat sumber belajar di pendidikan menengah, di mana pusat sumber belajar di pendidikan menengah lebih menekankan pada keterampilan siswa untuk praktek melakukan proyek dalam suatu kegiatan belajar. Nah, di sini sumber belajar di sekolah menengah berperan untuk membantu siswa untuk mendalami suatu materi pembelajaran agar dapat diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Nah, yang terakhir, ada pusat sumber belajar di pendidikan tinggi. Nah, di mana pusat sumber belajar di pendidikan tinggi lebih menekankan pada aspek keterampilan dan memproduksi suatu produk yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini, selain sumber belajar yang berbasis teori, di perguruan tinggi, sumber belajar berperan untuk meningkatkan keterampilan khusus yang dimiliki mahasiswa dan menghasilkan produk dari sebuah mata kuliah tertentu. Jadi di sini, mahasiswa dituntut agar lebih aktif dan terampil untuk dapat memproduksi suatu produk dari suatu mata kuliah tertentu. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.